Perkenalkan, nama saya Evelyn Ruth dari kelas 10 P Industri. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia. Menurut berbagai sumber, agama Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-6 Masehi. Masuknya agama Islam tersebut ditandai dengan masuknya pedagang-pedagang asing yang berasal dari Persia, Arab, Tiongkok, dan lainnya melalui jalur laut dan melakukan interaksi dengan warga setempat. Agama Islam pun diterima oleh sebagian orang. Lambat laun, agama Islam berkembang dengan ditandainya munculnya berbagai kerajaan yang ada di Indonesia. Hari ini saya akan membahas Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan bercorak Islam pertama yang muncul di Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh Merasuli pada tahun 1267 Masehi. Keberadaan kerajaan ini ditemukan berdasarkan bukti-bukti arkeologis dari makam-makam Raja Pasai. Selanjutnya adalah letak geografis. Kerajaan Samudra Pasai berada di wilayah yang sangat strategis, yaitu pesisir utara Sumatera di wilayah Aceh, tepatnya di dekat kota Lok Sumawe yang merupakan salah satu jalur perdagangan di Selat Malaka. Hal tersebut membuat Pasai menjadi salah satu pusat perdagangan di Indonesia. Yang selanjutnya adalah kehidupan ekonomi. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai menjadi bandar transito dan perdagangan internasional. Hal tersebut menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Komoditas penjualan Samudra Pasai antara lain adalah lada, beras, emas, sutra, dan lainnya dalam jumlah yang besar. Kerajaan Samudra Pasai juga menjalin kerjasama dengan kerajaan di Arab dan di India. Mata uang resmi dari Kerajaan Samudra Pasai adalah dirgam. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai juga menjadi titik pusat masa kejayaan agama Islam. Selanjutnya adalah kehidupan politik. Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada tahun 1267 Masehi oleh Raja Merasuli setelah ia masuk agama Islam dan berganti nama menjadi Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh memerintah pada tahun 1285 hingga 1297 Masehi. Pada saat memerintah, ia pernah mendapatkan surat dari musafir Italia yaitu Marco Polo. Melalui catatan Marco Polo, kita dapat mengetahui bahwa Kerajaan Pasai ini bergelar Sultan. Kerajaan Samudra Pasai telah mencapai titik kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Al-Tahir II. Yang selanjutnya adalah sumber sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Sumber sejarah menyebutkan keberadaan Kerajaan Samudra Pasai yaitu ditemukan makam-makam raja di daerah Aceh Utara, yaitu di Desa Beringin. Salah satunya diidentifikasikan sebagai makam Raja Malik Al-Saleh. Yang selanjutnya ditemukannya lonceng Cakralonya yang diperkirakan dibuat pada tahun 1409 Masehi dari Kekaisaran Cina untuk Sultan Samudra Pasai. Yang selanjutnya ditemukan juga relief angka bertuliskan Tauhid pada nisan. Dan catatan Ibnu Battuta yang merupakan utusan dari Sultan Delhi untuk menjelaskan bahwa Samudra Pasai merupakan pelabuhan penting yang istananya bercorakan. Yang terakhir adalah masa keruntuhan Samudra Pasai. Salah satu faktor utama keruntuhan Samudra Pasai yang terjadi pada abad ke-15 dan awal abad ke-16 adalah persaingan dengan Kesultanan Malaka yang semakin kuat. Selain persaingan dengan Malaka, faktor lain juga dikarenakan perubahan jalur perdagangan dari Malaka ke wilayah lain seperti pesisir Sumatera dan utara Jawa membuat penurunan pendapatan oleh Samudra Pasai. Hingga pada akhirnya pada abad ke-16 Kesultanan Aceh dapat menaklukkan Samudra Pasai. And some good company.